Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Usikum wa iyaya bittaqullah la'allakum tuflihun. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, tema kita pada sore hari ini adalah prasangka membawa dosa. Kelihatannya agak ngeri ya, yang dibicarakan dosa. Saya mulai dari fakta sejarah, ibu-ibu ya. Fakta sejarah yang terjadi pada kehidupan keluarga Rasulullah SAW tentu nanti menjadi pelajaran penting ya, bagi kita saat menghadapi berbagai macam kondisi ya, yang boleh jadi kita membuat asumsi, kita jadi berprasangka ya. Peristiwa yang kemudian menjadikan kita punya praduga, punya prasangka. Satu keadaan yang kita tidak suka dan kita tidak nyaman kemudian menimbulkan prasangka. Ojo-ojo, nah itu sudah muncul prasangka, itu muncul asumsi. Nah, supaya asumsi atau prasangka kita itu tidak berlarut dan tidak masuk ke dalam perangkap syaitan yang mendorong kita untuk berprasangka buruk ya, kita perlu mewaspadainya supaya tidak terjerumus kepada perbuatan dosa. Baik, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya mulai dari ayat ke-11 dari surah ke-24 ya. Surah An-Nur. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina ja'u bil ifki 'usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Likulli imri'in minhum maktasaba minal itsmi walladzi tawalla kibrahu minhum lahu 'adzabun 'adzim. Saya baca terjemahnya, okay? Sesungguhnya alladzina ja'u, orang-orang yang datang membawa bil ifki, berita bohong. Jadi latar peristiwanya adalah tuduhan terhadap Ibunda Aisyah radhiyallahu anha telah melakukan perselingkuhan dengan Sofwan bin Mu'attal. Kan ngeri banget. Yang dituduh istrinya Rasulullah ya. Maka orang yang datang itu mereka usbatun minkum, orang-orang yang di sekitarmu juga, orang-orang yang dari kelompok-kelompokmu juga, bukan orang lain. Orang-orang yang mengenal, orang-orang yang dekat, orang-orang yang diketahui ya, di antara kalian.
Lalu bagaimana cara menanggapinya? Allah mencegah supaya tidak menjadikan itu asumsi negatif, ya. La tahsabuhu syarral lakum. Berita bohong itu jangan kemudian menjadikan kamu itu berburuk sangka, lalu menjadikan kita inferior, minder, lalu jatuh. Jangan mengira bahwa fitnah yang kejam itu akan memperburuk keadaanmu. Jangan membuat asumsi bahwa fitnah itu akan kemudian melahirkan bencana-bencana berikutnya. Jangan. Bal huwa khairul lakum. Bahkan dia akan adalah menjadi baik bagimu. Loh ya apa difitnah kok hati-hati? Kalau kita kemudian membaca sejarah, ya, fitnah yang terjadi kepada kehidupan Rasulullah, khususnya istrinya Aisyah radhiyallahu anha, setelah fitnah itu tidak terbukti, justru kemuliaannya itu semakin tinggi. Istri Rasulullah SAW. Bahkan sampai hari ini peristiwa yang disebut dengan hadisul ifki itu, ya, menjadi peristiwa yang sangat fenomenal, bahwa ternyata kemuliaan seseorang itu tidak akan jatuh gara-gara fitnah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di mata manusia bisa jadi dia hina ataupun rendah, tapi di sisi Allah, Allah punya cara untuk meninggikan derajat seseorang. Likulli imri'in minhum maktasaba minal itsmi. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dia kerjakan. Artinya orang yang datang dengan membawa berita bohong, dia akan menanggung beban dosa atas kebohongannya. Walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun syadid. Dan siapa yang mengambil peran lebih besar, artinya pembuat berita, yang memprakarsai, yang memulainya, ya, lahu adzabun azim, bagi dia siksa yang sangat besar. Jadi yang mula-mula membuat berita bohong, dia akan mendapatkan balasan yang lebih besar daripada orang yang hanya sekedar nge-share, membagikan, menyampaikan informasi yang dia belum memvalidasi, belum melakukan klarifikasi ini benar atau salah. Jadi permainan syaitan itu mempengaruhi kita untuk membuat praduga-praduga yang belum terjadi, yang kemudian mendorong seseorang untuk berpikir, oh ojo-ojo begini, ojo-ojo begini. Akan ada 1001 macam, ya, asumsi sesuai dengan cara pandangnya masing-masing. Karena itu jamaah rahimakumullah, berangkat dari fakta sejarah seperti ini yang Allah sendiri menyebutkan, jangan pernah menjadikan fitnah itu diri kita menjadi rendah. La tahsabuhu syarrul lakum bal huwa khairul lakum. Kalau ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya Allah ingin menjadikan kita orang-orang yang dipilih untuk mendapatkan kesempatan belajar bersabar, belajar menghadapi ujian yang berat. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebut bal huwa khairul lakum. Berarti kan kita harus berprasangka positif kepada ketetapan Allah, sekalipun ketetapan itu keadaannya tidak kita sukai. Jadi sesuatu yang kita tidak pernah membayangkan itu terjadi pada diri kita, pada istri kita, pada suami kita, pada anak kita, jangan pernah berpikir bahwa itu adalah jelek bagi kita. Loh, musibah kok nggak berpikir jelek gimana? Ustaz, duit kehilangan 10 miliar ya Ustaz. Ada yang kehilangan 10 miliar di sini. Kehilangan 10 miliar itu ketinggalan sholat 2 rakaat kok dia subuh itu 10 miliar lebih. Karena khairun minad dunya wa ma fiha.
lebih dari 10 miliar itu kalau mau dihitung. Tertinggal dari sholat subuh, qobliyah subuh, itu kan eman-eman banget itu. Karena raka'ataini qoblal fajr itu khairun minad dunya wa ma fiha. Jadi musibah yang terjadi dengan fakta sejarah tadi, kehidupan Rasulullah yang digoncang dengan fitnah, istrinya dituduh berzina dengan Sofwan bin Mu'attal, ya, sempat menjadikan Rasulullah SAW menahan diri untuk kemudian tidak menyapa dengan Aisyah sebagaimana sapaan hari-hari biasanya. 1 bulan Rasulullah diuji dengan kondisi yang belum ditetapkan ini Aisyah jadi benar apa keliru. Nah, setelah itu kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan Aisyah terbebas dari tuduhan yang keji itu. Jadi pelajaran dari asumsi tadi, ya, prasangka tadi, Allah mencegah agar kita tidak berprasangka buruk terhadap ujian yang kita hadapi. La tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Pasti ada kebaikan di saat kita menghadapi ujian itu. Allah sendiri yang memastikan itu. Bal huwa khairul lakum. Jadi kita harus yakin secara pasti bahwa di saat Allah menguji kita, mungkin kekurangan harta, kehilangan nyawa, ya, berkurangnya, ya, kasih sayang mungkin, berkurangnya perhatian apa saja. Karena Allah menyebut walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Sungguh kami benar-benar akan menguji kalian dengan rasa khawatir. Ya Allah, menenangkan opo gitu. Ada Bu yang hari ini belum punya gambaran besok mau masak apa? Kulkasnya suhu. Ya. Gak apa-apa Bu. Kulkas jenengan sekarang isine ndokasin siji apa malah ndokasin setengah. Nggak apa-apa. Ojo khawatir. Ya. Allah itu maha kaya. Masa kita takut kita punya Allah yang maha kaya? Jangan berasumsi negatif. Ada saja cara Allah kemudian mengatur rezeki bagi hamba-hambanya yang yakin atas rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ojo khawatir. Ya Allah, uyah lontek, masa uyah lontek iso? Enggak apa-apa Bu. Ya. Makanya takdir Allah itu sesungguhnya tidak ada yang jelek. Allah pasti mentakdirkan itu sesuatu yang punya akhir atau ujung itu baik. Pasti. Keyakinan kita, Allah menyebutnya apa? Di dalam malaikat, ya, malaikat ketika bertanya dengan Rasulullah SAW tentang iman itu, ya. Jadi malaikat Jibril pernah diutus oleh Allah SWT menemui Rasulullah SAW dalam keadaan wujud manusia, laki-laki yang putih, yang bersih, rambutnya rapi, pakaiannya rapi, bersih, ya, tidak nampak orang baru bepergian. Sementara sahabat Umar dan sahabat-sahabat yang lainnya heran, ini orang bukan orang sini kok, rapi betul gitu, ya. Tidak ada bekas orang baru bepergian. Padahal tidak pernah dijumpai di kampung kita orang ini. Ya, kemudian di akhir hadis itu kan Nabi mengatakan, tadi itu yang datang adalah Jibril yang mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Nah, di antara isi dialognya jamaah rahimahullah adalah pertanyaan Jibril kepada Rasulullah, apa itu iman? Nah, ketika malaikat Jibril bertanya apa itu iman, Rasulullah kemudian menjawab, antum minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman kepada takdir Allah yang baik atau yang buruk, ya. Loh, berarti Nabi mengakui bahwa ada takdir buruk, ya. Takdir buruk ini dalam perspektif manusia. Kita menganggap bahwa takdir itu buruk. Kita menganggap bahwa nasib kita ini sial, padahal tidak ada. Kenapa? Allah SWT menjaminkan itu dalam sabda Rasulullah SAW,
Kalau orang menjumpai takdir Allah yang dia rasakan itu sesuatu yang susah, yang berat, yang sedih, ya, dengan berbagai bentuknya, ya. In asobathu dharra, sesuatu yang menyempitkan hati, sesuatu yang membuat kita sedih, yang membuat kita susah, ya, yang membuat hati kita menjadi sempit, seperti tidak ada solusi lagi, seakan-akan, ya. Kata Rasulullah SAW, fasobaro, lalu dia bersabar, fakana khairan lahu. Takdir tadi yang seakan-akan dipandang itu keburukan, ketika kita jawab dengan penuh kesabaran, fakana khairan lahu, ujung akhirnya juga baik bagi kalian. Ya pada akhirnya tidak ada takdir buruk. Allah selalu memberi hikmah di balik keburukan yang mungkin kita rasakan pada saat itu. Karena itu di ayat tadi Allah menyebutkan la tahsabuhu syarral lakum bal huwa khairul lakum. Jangan mengira bahwa itu buruk bagimu, bahkan itu menjadi kebaikan bagimu. Nah, sekarang mampukah kita menjalani itu? Kalau orang yang yakin, insya Allah Allah mampukan kita. Kenapa Allah mampukan kita? La yukallifullahu nafsan illa usaha. Sejatinya Allah sedang memampukan kita berada pada posisi itu. Karena itu Allah menyebut jangan berprasangka buruk. Allah bahkan menyebutnya dengan panggilan keimanan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhonn inna ba'dadh-dhonni itsmun. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka negatif, prasangka buruk. Itu tersebut di dalam surah Al-Hujurat, surah ke-49 ayat ke-12. Inna ba'dadh-dhonni itsmun. Ya, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Jenengan ngobrol nih berdua, ya. Terus tetangga jenengan lewat, kudunge kuning, waduh, kayak kunir itu. Kunir, kuning kan, lucu kayak Doraemon gitu ya. Kudunya warna kuning tuh, kelambine nopo? Abang. Roknya hijau. Wah, ini traffic light mlaku. Ya. Ada tetangga kita yang lewat dengan penampilan yang mungkin di mata kita nyulek gitu. Mencolok maksudnya. Nyulek kan. Mata kita jadi terganggu dengan melihat pemandangan itu. Terus jenengan ini kober-kobere delon niku kate udah nanti kelambi mendel iku paling yo winginan niku guru rang dijahit. Ingat ya, kalimat-kalimat seperti ini mungkin obrolan ringan, tapi hati-hati betul ini. Inna ba'dadh-dhonni itsmun. Prasangka kita kepada dia itu bisa mengandung dosa. Lah terus jajaran jenengan niku melu komentar. Masyaallah iya winginane yo luwih parah ning toko iki. Jajal kalau begitu apa enggak nambahin? Ya. Itu omong-omongan dek melijo itu, Bu. Loh temen gitu. Nanti sebelahnya komentar lagi. Jadi urut-urutan itu tadi. Engko tekan karo mlaku, tekan omah, ketemu suaminya ning dapur lagi udah kompor. Pak, aku mang delok Bu anu lho iku lho. Sing omahe sebelah kali lho. Klambi ini. Ya Allah. Ya sik kober. Ya. Ada itu Bu makhluk halus seperti itu. Halus itu ya, ngomongnya halus lah. Makhluk halus. Ya sudah kerasukan itu. Sudah kena bisikan syaitan. Lah perlu nih apa ngomongin wong iku lho. Apa manfaatnya?
Ya, inna badudun ini lagi urusan kelambi. Belum lagi yang levelnya naik lagi. Tonggone sepeda motornya hanya. Wes dadi meneh. Ceritanya tambah dawa. Bojone kerja apa sih kok bolak-balik sepeda motornya ganti? Ojo-ojo iku kok kelambi oranye kok cekel KPK. Bikin asumsi-asumsi, prasangka-prasangka yang itu tidak ada perlunya bagi kita. Jangan bisa koreksi diri lah. Saya juga harus mengoreksi diri saya sendiri. Boleh jadi kita melihat orang, lihat sesuatu yang mungkin di pandangan mata kita nggak tepat, nggak cocok, terus kita komentar gitu ya. Yang membuat prasangka. Ikut tasmi loh. Kayaknya guru suwe ganti sepeda, saya harus ganti mana? Kerja apa sih? Kalimat itu hanya pertanyaan, tidak sedang berasumsi, tapi pertanyaan itu bisa menggugah kesadaran sebelah jenengan itu. Iya yo, kerja apa ya? Saya tak delokane meneh. Bisa menginspirasi orang lain untuk lebih jauh lagi. Membuat asumsi orang kemudian liar. Memicu orang lain untuk melakukan tindakan yang lebih parah dari yang kita kerjakan. Bahaya itu. Sehingga boleh jadi kita menjadi inspirasi orang lain berbuat jelek. Ya. Jadi waspada dengan. Jadi kita akhirnya sibuk apa? Sibuk berasumsi terhadap kehidupan orang lain. Ya, orang lain yang dapat rezeki mungkin ya bisa beli properti, beli tanah di kampung sana ya, tanduri mangga panen nanti terus minggu saya ini tuan tanah saya gede ya apa hubungannya dengan kita? Dia mau jadi tuan tanah, mau tanah jadi tuannya dia, terserah dia. Kenapa kita yang jadi senewan ya? Dia yang dapat rezeki, kita yang panas dingin. Kan kita yang kacau sebenarnya ini kan. Jadi jangan menggunakan asumsi-asumsi. Hidup itu tidak disibukkan dengan praduga-praduga yang belum tentu kebenarannya. Boleh jadi kita menduga sesuatu, kalau benar berarti kita sedang menggibah orang yang sedang melakukan sesuatu yang dia tidak suka dibicarakan, malah kita jatuhnya kepada ghibah. Kita malah terjerumus kepada perbuatan dosa. Jamaah rahimakumullah. Jadi ini bisa mengantarkan kepada dosa yang berlipat ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutnya ini haram tudun ma'an nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalam. Aku mengharamkan kedoliman. Ini kalau kita ngomongin orang kemudian berasumsi negatif kepada orang lain, itu adalah kedoliman kepada orang lain. Maka Allah jadikan itu haram bagi kalian. Fala tadzalamu, jangan saling mendolimi. Sebab apa? Al-dzulmu, satu kedoliman, dzulumatun yaumal qiyamah, bisa menjadi kegelapan yang berlapis-lapis di hari kiamat nanti. Mungkin yang kita dolimi satu orang, tapi dia kan punya saudara, punya anak, punya istri, punya keluarga, punya saudara dan seterusnya. Kalau dia tersakiti, kemudian keluarga yang lain juga kemudian mendengar, dampaknya juga akan bisa dirasakan. Yang disakiti istrinya Nabi SAW dalam konteks sejarah tadi. Nabi Muhammad sebagai suaminya juga merasa tersakiti dengan fitnah itu. Ayahnya Bunda Aisyah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu juga tersakiti dengan fitnah itu, ya, sehingga sempat sahabat Abu Bakar itu menghentikan bantuan kepada orang yang menjadi selama ini jadi tanggungan dia. Oleh Allah kemudian tegur, jangan seperti itu. Tetaplah berbuat adil meskipun orang yang engkau tanggung biayanya itu sempat ikut-ikutan menyebarkan fitnah. Oleh Allah SWT diingatkan itu. Jadi akhirnya jamaah rahimahullah, kita tidak disibukkan dengan itu. Lalu bagaimana kita supaya tidak sibuk ngurusin dengan asumsi-asumsi negatif kita, kemudian kita tidak terjebak kepada berpikir negatif? Ya kuncinya ana 'inda dhanni 'abdi bi.
Allah bersangka prasangka hambanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka as-siqatu billah, harus membangun kepercayaan dan keyakinan yang pasti kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah menyimpan rahasia dan hikmah yang baik atas peristiwa-peristiwa yang kita anggap mungkin tidak baik. Padahal sesungguhnya sudah kita bahas tadi bahwa takdir itu sesungguhnya semuanya juga akan berujung pada kebaikan. Keadaan yang buruk sekalipun, ya, sakitkah, kehilangan hartakah, kondisi yang susah, ya, ekonomi lagi karat-karit dan seterusnya, ya, semua itu dihadapi dengan penuh kesabaran. Fakana khairan lahu, maka itu baik bagi dia. Sabar itu, saya lagi ya, menunda reaksi atau emosi negatif, menunda reaksi emosional, menunda reaksi negatif kita tahan, kita redam untuk bisa berpikir jernih, supaya kita mendapatkan petunjuk nih, saya harus ngapain nih ya, ini kehilangan harta, kehilangan keluarga dan seterusnya, apa yang harus kita lakukan? Bisa berpikir jernih untuk mengambil keputusan yang tepat, sehingga kita tidak gegabah, tidak tergesa-gesa, tidak juga berasumsi negatif terhadap keadaan yang kita hadapi. Membangun keyakinan kepada Allah, Allah pasti menyimpan rahasia dan keindahan itu akan kita rasakan. Karena setiap proses itu pasti ada keindahannya. Bukan kata-kata yang membius kita semua akan indah pada akhirnya, belum tentu juga. Tapi kalau kita menjalani dengan penuh keyakinan, setiap proses itu ada keindahannya. Itu ibu-ibu rahimahullah. Saya ngomong ya guru tentu iso, tapi ya berusaha begitu. Berusaha menjadikan apa yang Allah tetapkan bagi kita ini kita jalani dengan penuh kesabaran. As-sabru indal musibah, bersabar atas keadaan yang menimpa diri kita dari keburukan. Nabi Ayub sebagai keteladanan yang utama, ketika Nabi Ayub diuji dengan rasa sakit yang begitu lama, yang diucapkan Nabi Ayub, Rabbi inni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Tuhanku, telah menimpaku sesuatu, ya, keburukan. Ini bukan berkeluh nih, menginformasikan, ya Allah, inni massaniyad dur, telah menimpaku keburukan. Kan giving information tuh, memberikan informasi aja, bersifat khobariyah. Dan yang diajak bicara Allah Subhanahu wa taala. Bukan kontrol nih, aku mari belai mana nih. Enggak, yang diajak bicara Allah Subhanahu wa taala. Rabbi inni massaniyad dur, ya Tuhanku, ya Rabb, telah menimpaku keburukan. Ya, wa anta arhamur rahimin, dan engkaulah yang maha penyayang di antara orang-orang yang menyayangi. Jadi kalaupun kita sambatono kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang maha kuat, yang maha kuasa. Innallaha wa razzaqu dzul quwwatil matin. Allah yang memberi rezeki, yang maha kokoh, ya, kekuatan yang sangat kokoh. Jadi bangun itu keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apapun yang terjadi hakikatnya itu berujung pada kebaikan. Pastikan kita meyakini itu. Dan yakin itu tidak diiringi dengan keraguan-raguan, ya, tidak ada istilahnya yakin tapi enggak boleh. Al yakin duna lakin, ya. Yakin tanpa tapi. Yakin ya sudah yakin, ya. Amanu tsumma lam yartabu, yakin sepenuhnya kemudian tidak ragu-ragu sedikit pun, ya. Bahwa anak kita misalkan jauh dari kita, ya sudah, kita pasrahkan kepada Allah. Anak kita sudah dewasa, anak kita kuliah, ngekos jauh di kota lain, ya sudah, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak berasumsi nek loro ya apa, lek kudanan ya apa, lek turune apa kos-kosane bocor ya apa. Ya usah ibu-ibu rahimahullah.
Allah yang akan memberikan perlindungan kepada dia. Yakin tuna lagi, ya. Yakin secara pasti kalau anak kita Allah yang melindungi di saat tangan kita tidak bisa merangkul dia untuk memberikan perlindungan kepada dia secara fisik. Tapi Allah yang akan memberikan perlindungan kepada dia dengan caranya. Anak kita kan sudah dibekali dengan keimanan, di sekolah noyogena, ya. Kemudian kita berikan kepercayaan kepada dia untuk mengatur kehidupannya, memulai dengan kemandiriannya. Kemudian Allah yang kita minta pertolongannya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Jauhkan dari asumsi negatif, jauhkan dari prasangka buruk supaya hidup kita tenang. Kita berasumsi negatif itu yang membuat hati kita gelisah terus. Sewu, suaminya yang kerja di luar kota, hatinya kita ini. Kalau kemudian tidak punya keyakinan yang pasti, Allah yang menjaga suami kita. Ya, dalam kehidupan rumah tangga juga harus dibangun keyakinan. Baik si suami maupun si istri, kedua-duanya sibuk dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang akan melindungi masing-masing di antaranya. Suami meyakini bahwa Allah akan memberikan perlindungan kepada istri yang di rumah. Suami yang kerja di luar kota mungkin seminggu sekali baru pulang, atau sebulan sekali, atau bahkan mungkin setahun sekali baru pulang. Meyakini Allah yang akan menjaga istrinya di rumah dengan sebaik-baik penjagaan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Fakta sejarahnya kan Nabi SAW ketika diinformasikan oleh orang-orang yang ingin mengadakan suatu perlawanan kepada pasukan Rasulullah, kamu akan dikepung dari kota Mekah, dari kota Syam, semua akan mengepung. Ya, tentu dengan bala tentara yang lebih banyak, musuh-musuh itu mereka punya kepercayaan diri yang lebih tinggi. Tapi ketika Rasulullah SAW dihadapkan dengan kenyataan bahwa berita yang sudah berkembang di masyarakat, pasukan musuh itu sudah akan berkumpul, mengadakan koalisi, bersekutu, akan menyerbu Rasulullah SAW dan para sahabatnya, apa yang diungkapkan oleh Rasulullah? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, kita meyakini bahwa Allah sebaik-baik pelindung, Allah sebaik-baik penolong kita. Jadi membangun keyakinan terus kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita disibukkan dengan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu akan melahirkan rasa nyaman, tenang dan tentram di hati kita. Kita punya sandaran Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini jamaah rahimahullah, mungkin ada yang mau nambahi pengalaman ataupun nambah dengan contoh-contoh yang ada, silakan. Jadi jamaah rahimahullah, kalau kemudian kita tidak lagi disibukkan dengan asumsi, dengan prasangka-prasangka, dan kita sudah membangun, nantinya kita memiliki kemampuan gitu. Kalau kita sudah memiliki kualitas, tidak lagi punya asumsi negatif, tidak berprasangka buruk terhadap keadaan yang kita hadapi, nanti secara bertahap Allah akan meninggikan kadar kemampuan kita. Bukan berarti kita kemudian lepas dari situasi yang akan mengantarkan kepada dosa dengan asumsi negatif tadi, kemudian bebas dari ujian, tidak. Ada saja ujian yang akan hadir. Kenapa? Prinsipnya Allah itu selama kita hidup akan menguji. Jadi bangun lagi kepercayaan diri kita, bangun lagi keyakinan kita bahwa hidup kita belum pernah sepi atau tidak akan pernah selesai dengan ujian. Pasti akan hadir ujian-ujian baru. Persoalannya kemudian kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melewati ujian-ujian itu. Jadi tidak boleh kemudian kita berkecil hati atau kemudian malah kita jadi tinggi hati. Tidak dibenarkan kita kemudian merasa lebih dari orang lain, tidak boleh.
kita tetap punya prinsip rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang lain semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, manakala ujian datang lagi, kalau ujian prasangka sudah kita lewati, tapi sekarang ujiannya beda lagi. Ujian itu datang dalam kerangka atau model yang lebih hebat lagi, yang jadi pedoman bahwa ujian itu pasti akan hadir. Bahkan Nabi SAW menggambarkan inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya. Sungguh ujian yang paling dahsyat, yang paling hebat itu akan dirasakan oleh para nabi. Fal amsal wal amsal. Kemudian orang yang kadar keimanannya sesudah itu, orang yang kadar keimanannya sesudah itu. Artinya bahwa kita tetap akan menjumpai yang namanya ujian. Ya. Nah, supaya kita tidak larut dalam ujian lalu lupa, ya, kemudian tidak menyelesaikan masalah yang kita hadapi, kita perlu dibekali, ya, perlu dibekali dengan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Termaktub di surah Al-Munafikun ayat ke-9. Ujian itu bisa datang dari mana saja, termasuk harta, anak, ya, itu juga bisa menjadi ujian. Makanya Allah menyampaikan ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum, jangan sampai melalaikan kalian, amwalukum, harta-harta kalian, karena kehilangan harta, karena diuji dengan harta yang berkurang drastis, ya, gelang, giwang, kalung hilang kabeh, ya, karena kondisi ekonomi sedang hilang. Itu bukan berarti hilang tidak berbekas, ya, karena dijual untuk makan sehari-hari, ya. Harta kemudian karena kehilangan harta yang begitu banyak, lalu kita lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan hidup sudah the end of the world, ya, wis kiamat, ya. Seakan-akan sudah tamat riwayat hidupku ini dengan hilangnya gelang, kalung, giwang, suwong dan lain sebagainya.